Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anidia Putri Joseph Susantono dengan NIM belakang 102 dari kelompok 11 Tulium dari kelas PKD. Saya akan menyampaikan tentang KDMI dengan topik Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB. Ulasan ini memberikan pandangan bagi kedua belah pihak dari pro maupun kontra. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 di Amerika. Tujuan dari pembentukan PBB ini adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, melindungi hak asasi manusia, memberikan bantuan kemanusiaan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan menegakkan hukum internasional. Saya menyetujui pembentukan PBB karena dalam menjaga perdamaian dunia, forum PBB telah memberikan banyak manfaat bagi negara-negara anggotanya. PBB sendiri telah menyediakan platform bagi negara-negara untuk berdialog, bernegosiasi, dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Hal ini membantu mencegah terjadinya konflik bersenjata dan stabilitas global. Selain itu, PBB juga membantu negara-negara melalui kerjasama internasional. Melalui PBB, negara-negara dapat bekerja sama dalam mengatasi berbagai masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, penyakit menular, hingga terorisme. PBB sendiri telah memberikan banyak bantuan kemanusiaan. Melalui badan-badan PBB, bantuan kemanusiaannya itu meliputi pemberian bantuan untuk mengatasi konflik atau krisis kemanusiaan. Badan-badan PBB yang dapat membantu bisa berupa WHO maupun UNICEF. Dalam sejarahnya, PBB telah mencapai banyak hal sejak didirikan pada tahun 1945. Organisasi ini sangat berperan penting pada dunia-dunia dan negara-negara yang ada di dunia. Pencapaian besar yang telah dilakukan oleh PBB adalah mencegah Perang Dunia Ketiga. PBB mencegah Perang Dunia Ketiga dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya perang dengan berdasar pada meningkatkan perdamaian dunia serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun konflik bersenjata masih terjadi, PBB berhasil mencegah terjadinya perang besar antar negara-negara besar lainnya. Dalam menyelesaikan masalahnya, PBB memiliki cara yang baik dan tidak merusak persatuan suatu bangsa. Cara menyelesaikan masalahnya yaitu dengan cara 1. Diplomasi, jabatan baik dan mediasi. PBB menggunakan cara ini untuk mencegah konflik. Setelah itu, PBB juga menggunakan misi politik di lapangan dan utusan khusus. PBB menggunakan cara ini untuk mewujudkan satu perdamaian dunia. Selain itu, PBB juga menyematkan pasukan perdamaian. PBB mengirimkan pasukan perdamaian jika negara yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri di negara tersebut. PBB juga menjadi suatu negosiator atau mediator dengan tujuan untuk melindungi satu negara. PBB juga membentuk garis batas antar wilayah. PBB membentuk garis batas antar wilayah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengenai peraturan-peraturan tiap negara yang berbeda-beda. PBB juga mengeluarkan resolusi dan suaranya untuk menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan dalam konflik Israel dan Palestina yang masih terjadi hingga saat ini. Dalam peraturan PBB, PBB juga akan menjatuhkan sanksi bagi negara-negara anggota yang melanggar piagam ekonomi ataupun militer. Saya sendiri tidak menyetujui argumen tersebut karena PBB sendiri belum bisa menyelesaikan beberapa konflik yang terjadi di dunia. Konflik yang masih belum terselesaikan hingga saat ini ialah isu Palestina. PBB telah lama terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Sejak revolusi pembagian Palestina pada tahun 1947, PBB telah mengeluarkan resolusi terkait isu ini. Namun, hingga kini konflik masih terus berlanjut. Cita-cita PBB, yakni mencapai perdamaian dunia, masih belum tercapai. Hal ini dapat terlihat dari konflik yang masih belum terselesaikan saat ini, yaitu Palestina dan Israel. Konflik ini telah merugikan berbagai macam pihak. Amerika sendiri mendukung Israel dengan cara mensuplai berbagai macam jenis senjata perang untuk menghancurkan Palestina. Hal ini merujuk pada tidak sesuainya tujuan pembentukan PBB. Hal ini dibuktikan dengan PBB masih belum bisa menegakkan keadilan hak asasi manusia yang terjadi
di Palestina. Padahal isu terkait konflik persenjataan perang Israel dan Palestina telah terjadi sejak tahun 2007 hingga tahun 2024. PBB masih belum bisa memberikan penyelesaian yang baik untuk kedua negara tersebut. PBB masih kurang berupaya untuk menghentikan konflik persenjataan Israel dan Palestina. Padahal di hal yang terjadi tersebut banyak korban yang tewas, terutama anak-anak. PBB masih kurang melihat permasalahan tersebut, sehingga PBB hingga saat ini masih kurang menemukan penyelesaiannya. PBB salah satu kelemahannya yakni tidak mampu menyelesaikan konflik yang saya sebutkan tadi. Itu merupakan salah satu kegagalan PBB dalam mencegah konflik bersenjata. Selain itu, birokrasi yang lambat juga merupakan salah satu keburukan terhadap PBB. Proses pengambilan keputusan di PBB seringkali dianggap lambat dan rumit, sehingga respon terhadap krisis kemanusiaan atau pelanggaran HAM menjadi tidak efektif. Selain itu, di PBB didominasi oleh negara-negara besar. Dewan Keamanan PBB yang memiliki wewenang utama dalam menjaga perdamaian dunia didominasi oleh 5 negara besar, yakni Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Hal ini seringkali menyebabkan keputusan yang diambil lebih menguntungkan kepentingan negara-negara besar tersebut dibanding negara-negara berkembang lainnya ataupun negara-negara kecil lainnya. Selain itu, kurangnya akuntabilitas, tidak adanya mekanisme yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara anggota yang melanggar resolusi PBB atau terlibat dalam pelanggaran HAM. Kesimpulannya ialah pembentukan PBB masih kurang efektif jika PBB masih mementingkan kepentingan negara-negara besar dibanding negara kecil ataupun negara berkembang lainnya. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.